Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ans dalam kegiatan atau dalam acara Bincang Pagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Siapakah dia? Mari kita perkenalkan langsung. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Mas. Gimana kabarnya, sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Semoga Masnya juga sehat ya. Sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, kita berikan waktu kepada pembicara kita pada kesempatan hari ini untuk berkenalan. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansori. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Sleman. Pada beberapa menit ke depan kita akan bersama berdiskusi berkaitan dengan pemikiran filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, demikian perkenalan singkat dari pembicara kita pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana, Pak, menurut Bapak berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sepertinya sebelum kita menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada baiknya kita ketahui dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Oke, baik, silakan, Pak. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada baiknya kita kenal dulu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, paling nggak ada 4 poin. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara adalah seorang yang dilahirkan dan meninggal di Jogja, usianya kurang lebih 70 tahun. Kemudian beliau juga mendapat gelar sebagai pahlawan nasional ya, karena perjuangan pendidikannya sehingga membebaskan sekolah-sekolah sekarang ini dari diskriminasi, siapapun boleh sekolah. Kemudian yang ketiga, peringatan Hari Pendidikan Nasional juga diambil dari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa logo Tutwuri Handayani itu adalah salah satu semboyan yang dilahirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, ini juga nggak kalah penting, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa saja? Nah, yang pertama yang pasti semua ingat adalah dengan semboyan 3 semboyan itu ya, ing ngarso sang tulodo, ing madyu mangunkarso, tutwuri handayani. Di depan sebagai guru harus memberikan teladan, kemudian juga di tengah memberikan semangat, motivasi, ide-ide, dan di belakang mendorong untuk siswa-siswanya untuk bergerak maju. Kemudian yang berikutnya adalah trisentra. Artinya pendidikan akan mendapatkan kesempurnaan ketika itu menyakup 3 aspek. Pertama, aspek keluarga tentunya, kemudian sekolah, dan yang berikutnya adalah masyarakat. Yang berikutnya berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga adalah 3 kerangka perubahan. Teman-teman bisa lihat di slide ya. Oke. Yang pertama, perubahan kodrat, bahwa siswa atau manusia itu membawa 2 kodrat. Yang pertama kodrat alam, kedua kodrat zaman. Kemudian prinsip perubahan yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dan yang terakhir adalah jangan lupa bahwa dalam pendidikan harus ada yang namanya pendidikan budi pekerti, yang diolah adalah cipta, rasa, dan karsa, serta raga. Nah, bagaimana pemikiran-pemikiran itu kita kontekstualisasikan? Ini akan kita bahas ya. Yang pertama, penerapannya di sekolah saya, alhamdulillah sekolah SD Budi Mulya 2, ternyata kalau saya lihat itu ternyata banyak sekali penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selama ini sudah kita lakukan. Contohnya masuk sekolah tanpa tes. Di tempat kami, siapapun yang mendaftar tidak ada tes menulis, tes baca tulis, tes matematika, berhitung, tidak ada. Semua siswa masuk dalam keadaan apapun kita terima. Tentu ada observasi
berkaitan dengan bagaimana cara dia belajar, kebiasaannya, sejauh ini sampai mana kemampuannya, dan seterusnya. Kemudian slogan yang tidak kalah hebatnya adalah bersekolah dengan senang dan senang di sekolah. Tentu ini menjadikan sekolah sebagai tempat belajar dan bermain ya. Harapannya mereka datang ke sekolah dengan senang, pulang dari sekolah juga senang. Kemudian salah satu basis pembelajaran yang di tempat kami adalah setiap individu adalah unik. Ya, penghargaan terhadap keragaman siswa dalam hal potensi dan kemampuan. Jadi salah satu bentuknya kami menyiapkan kurang lebih 20 ekstrakurikuler yang mencakup olahraga, olah rasa, kemudian olah pikir. Tentu itu adalah salah satu juga cara untuk menyeimbangkan kemampuan mereka. Kemudian berikutnya adalah ada waktunya anak-anak itu memilih baju kesukaannya dari rumah. Jadi ada waktunya mereka tidak berseragam. Tentu tidak sebebasnya semaunya kita berikan ya, batasan-batasan, misalnya tidak boleh perempuan memakai kaos setinggi lengan, kemudian di bawah lutut. Nah itu artinya bebas tapi bertanggung jawab. Jadi tidak setiap hari anak-anak kita berseragam. Kemudian berikutnya tidak ada ranking. Jadi anak-anak menerima rapot, dia tahu dari dirinya sendiri, tidak untuk dibandingkan dengan teman-temannya. Dan juga tidak ada yang tinggal kelas, karena tidak ada dalam sejarah ya anak yang tinggal kelas kemudian di tahun berikutnya dia jadi juara kelas. Ya. Berikutnya disiplin positif dan tidak ada hukuman. Jadi ketika di awal sekolah kita membuat yang namanya kontrak belajar, kita bikin bersama dengan anak-anak ya bagaimana kontrak belajar yang disepakati. Dan juga tidak ada hukuman. Artinya kita mengajarkan anak-anak satu kesadaran diri, disiplin yang positif, disiplin yang tumbuh dari dalam. Tapi kita juga menyampaikan konsekuensinya. Misalnya kalau adanya anak yang terlambat, maka kita sampaikan kalau terlambat konsekuensinya kamu akan ketinggalan pembelajaran, kamu akan ketinggalan sholat duha dan sebagainya. Tapi tidak ada hukuman. Kemudian yang ketujuh adalah kita ada pelajaran yang namanya jenis hour ya. Jenis hour ini kita memberikan kesempatan dalam beberapa waktu, misalnya 1 semester, untuk merumuskan sebuah untuk mencari ide atau merumuskan sebuah tema ya, yang nanti di endingnya anak-anak itu mempresentasikan. Hal-hal itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada yang anak-anak membuat bagaimana cara membuat layang-layang, kemudian bagaimana membuat origami. Jadi memunculkan potensi dari dirinya dari hal yang ia sukai. Kemudian di akhir sesi mereka presentasi di depan teman-temannya, di depan guru-gurunya dari apa yang ia pelajari. Dan yang berikutnya adalah kita menyeimbangkan di dalam pembelajaran ada yang namanya cipta, rasa, karsa, dan raga dalam pelajaran itu. Sehingga tentu harapannya adalah anak-anak bisa mendapatkan atau menyeimbangkan pembelajarannya. Nah, dalam penerapannya mungkin pastinya ada yang namanya tantangan atau mungkin permasalahan atau hambatan ketika kita terapkan sesuai dengan konteks sekolah atau kelas, Pak. Kira-kira apa tantangan dan solusinya? Apakah ada hambatan dan solusinya? Tentu ada. Salah satu hambatan dan solusinya itu kemudian kita rangkum dalam sebuah catatan ya, bahwa perlu yang namanya konsistensi. Konsistensi dari siapa? Dari gurunya terutama, kemudian dari stakeholder yang lainnya. Kemudian juga harus ada sosialisasi kepada orang tua bahwa kami punya program seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan yang terakhir tentu adalah evaluasi. Dengan evaluasi ini pastinya kita akan terus berkembang, terus memperbaiki kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang sudah ada. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik teman-teman semuanya, itulah sekilas pemaparan dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Mari kita akhiri diskusi kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.